Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Erisan, masih di cerita seputar kopi. Apa kabar teman-teman? Selalu ya, sehat. Oke, teman-teman, kali ini saya mau sharing sama teman-teman untuk roaster sebenarnya ya, untuk materi roasting. Jadi saya mau sharing teman-teman bagaimana sebenarnya atau apa sih yang mesti dikerjakan sama seorang roaster sebelum dia nge-roasting. Karena apa yang mau sharing ini penting sekali atau untuk bisa meningkatkan kualitas roastingan teman-teman. Jadi ini yang selalu saya lakukan ya, walaupun sudah setiap hari saya nge-roasting, tapi hal ini selalu saya cek dan harus selalu saya lakukan. Karena saya mau menjaga konsistensi dari hasil roastingan saya, terutama saya nggak mau dapat komplain dari customer. Karena sekali customer komplain tentang kualitas roasting kita, maka sulit buat kita untuk bisa membuat mereka kembali sama kita. Jadi ini harus benar-benar teman-teman perhatiin. Oke, yang pertama adalah yang mesti kita lakuin adalah mengecek aroma atau bau dari green beans yang mau kita roasting. Saya tahu teman-teman mungkin sudah selalu berpikir bahwa green beans itu sudah ada tiap hari atau stoknya sudah ada dari lama. Dan teman-teman begitu yakin bahwa kualitas atau bau aroma dari green beans itu nggak berubah. Nah, ini yang sering kali terjadi sama para roaster, terutama yang masih junior. Nah, jadi di kesempatan kali ini, kenapa saya mau menyarankan sama teman-teman bahwa mengecek aroma atau bau dari green beans itu harus dilakukan setiap hari, ya minimal lah 2 hari sekali ya. Kenapa? Karena kita itu nggak 24 jam mengawasi green beans kita. Ya, walaupun kita simpan green beans kita di tempat yang aman, tapi kan kita tidak tahu apa yang terjadi ketika green beans itu tidak ada dalam pengawasan kita. Ya, jadi selalu teman-teman sempatkan waktu untuk mengecek aroma dari green beans teman-teman. Ya kita kan nggak tahu ya, pokoknya terkontaminasi apa saja lah, zat-zat atau misalkan nggak sengaja orang numpain sesuatu atau juga binatang. Nah, jadi selalu kita harus lakukan mendeteksi aroma yang terjadi pada green beans kita. Jadi saya selalu di sini saya ambil contoh salah satu green beans. Jadi yang pertama-tama yang selalu saya lakukan, anggaplah ini karung ya, Jadi saya selalu melakukan pengecekan dengan cara saya cium di baunya. Ya, selalu saya cium baunya. Nah, dengan cara mencium bau itu, saya bisa tahu apakah green bean yang saya mau roasting itu masih memiliki aroma yang tidak akan menyebabkan nanti rasanya bermasalah. Nah, jadi kalau untuk kualitas kopi yang bagus, ya, kualitas aroma yang bagus, itu kopi harus masih menimbulkan aroma seperti kayak bunga-bunga, flowery, ya, atau dia berbau seperti fruity, buah, bisa manis, terutama untuk jenis kopi yang berproses kayak prosesnya natural, atau honey, atau wine, ya itu kan baunya fruity, ya, beraroma fruity, buah-buahan. Terus kalau misalkan prosesnya wash, ya, wash biasanya itu agak herbs atau floral, beraroma rempah-rempah atau juga berbau seperti kayak bunga-bungaan. Nah, jadi kalau misalkan aromanya itu masih terdeteksi aroma-aroma yang tadi saya sebutkan, itu berarti kopi teman-teman atau kopi yang mau di roasting masih dalam kondisi baik, kondisi bagus. Dia belum terkontaminasi oleh hal-hal lain. Ya, jadi itu yang hal pertama yang harus teman-teman lakukan. Jadi cek aroma dari bau kopi yang teman-teman punya. Next berikutnya, yang mesti kita lakukan kalau hasil roastingan kita mau konsisten, ya ada satu hal yang sering kali kita anggap sepele. Itu keseragaman green beans-nya, keseragaman size-nya. Jadi sebenarnya kopi yang bagus atau yang berkualitas itu, ya kalau menurut standar asosiasi itu kan kita sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya bahwa ukuran green beans itu terbagi dalam 3, misalkan small, medium, and large. Ya, tapi saya juga pahami bahwa tidak semudah itu untuk mendapatkan green beans yang berkualitas. Itu sebabnya ada di beberapa roastery yang memang menjaga konsistensi kualitas, mereka selalu mencoba untuk mensortir walaupun dari si suppliernya itu mengatakan bahwa kopinya sudah berkualitas. Nah, saya mau ambil contoh di sini. Ini adalah salah satu kopi di Indonesia, kopi Jawa ya. Jadi kalau saya ini, nah kita sambil sedikit. Nah, ini saya pecah ya. Ini kopi kalau buat saya termasuk kualitas yang bagus dari green bean size-nya.
Sehingga karena apa? Variasi ukurannya tidak terlalu signifikan perbedaannya. Tapi tetap di sini saya menemukan beberapa ukuran, ya, beberapa ukuran nih, ya. Contoh misalkan ini saya ambil ini saya kategorikan maksudnya ukuran yang large, ya, ukuran yang large. Lalu saya akan cari ukuran yang lebih kecil atau yang medium. Nah, ini yang lebih medium, nih, yang lebih kecil ya. Lebih kecil. Nah, lalu akan saya cari lagi yang lebih kecil lagi. Ya, yang lebih kecil dari itu. Oke. Nah, sorry mungkin ini saya tukarnya agak lebih medium seperti ini ya. Nah, lebih kecil. Nah, tapi di sini juga saya menemukan biji kopi yang cukup kecil ya. Tapi tidak terlalu dalam jumlah banyak. Nah, kenapa saya mau sharing sama teman-teman tentang pengetahuan ini? Ini super small, ini medium, ini large. Bahkan kadang-kadang ada yang kita temukan lebih besar dari ini. Teman-teman bayangkan coba, kalau misalkan quantity dari keempat ukuran ini berada dalam posisi sama banyaknya, ya, atau dua ukuran lebih dominan dibandingkan yang lain. Nah, kalau kita roasting bersamaan, maka yang akan duluan matang adalah yang paling kecil. Baru berikutnya adalah yang small, baru berikutnya adalah yang medium, dan baru yang large. Jadi kalau saya ibaratkan, ketika ini matang, maka ini belum terlalu matang atau masih dikatakan hampir matang. Ya. Nah, ketika yang ukuran smallnya matang atau sematang, ini belum matang. Apalagi yang ini masih belum matang secara keseluruhan. Jadi kalau kita misalkan mengukur tingkat kematangannya pada ukuran yang besar, maka ini akan terlalu matang, overcook, ya, bisa jadi akan menimbulkan aroma bitter atau gosong. Begitu juga dengan yang ini. Jadi yang mau saya sharing di sini, teman-teman perhatikan dari ukuran green beans yang teman-teman mau roasting, itu minimal 3 ukuran lah, yang 3 ukuran yang sama besarnya, ya, 3 ukuran yang sama besarnya. Sehingga perbedaan tingkat kematangannya itu nggak signifikan, ya. Karena saya seringkali menemukan, jujur saja menemukan, mereka sudah berusaha untuk merosting kopi sedemikian bagus, sedemikian profesionalnya, tapi kok masih menemukan aroma-aroma atau taste yang mengganggu, misalkan bitterness atau juga undercook, ya, misalkan underdeveloped. Nah, bisa jadi muncul dari green bean size yang tidak seragam. Nah, jadi yang mesti teman-teman lakukan, teman-teman ketika mau ngerosting, cek mana yang paling sedikit dari ukuran yang teman-teman lihat. Yang paling sedikit itu teman-teman pisahkan. Kalau bisa sempat sortir ya, pisahkan. Lalu hanya merosting yang ukurannya hampir mendekati. Oke, nah jadi ini green bean size yang mesti teman-teman perhatikan banget ketika teman-teman mau ngerosting. Nah, nextnya yang mesti teman-teman lakukan setelah teman-teman melakukan pengecekan terhadap green bean, maka berikutnya adalah ukur kadar air. Ya, kalau teman-teman punya alat-alat ukur kadar air, ya, ini salah satu yang kita punya. Oke, ini penting karena standar kalau kopi yang bagus buat di roasting adalah antara 10 sampai dengan 12% untuk Arabica, tapi kalau untuk Robusta itu sampai dengan 13%. Nah, kenapa kita harus mengetahui kadar air? Kita ibaratkan, kita analogikan begini. Akan ada perbedaan ketika kita merosting kopi. Ya, kopi yang sama nih, ya, kopi yang sama ya, kopi ini misalkan. Itu kadar airnya misalkan hari ini 14%. Berarti kan kondisinya masih terlalu banyak air basah. Di hari berikutnya, teman-teman ngerosting kadar airnya sudah mulai menurun, misalkan 11%. Nah, itu otomatis akan ada reaksi, teman-teman. Ya, saya ibaratkan kayak kita ngebakar kayu yang masih agak basah dengan kayu yang sudah cukup kering. Kalau kita ngebakar kayu yang agak basah, biasanya tetap menyala apinya, tapi dia punya asap atau smoke-nya itu lebih banyak dibandingkan dengan yang sudah kering. Dan drop temperaturnya juga akan berpengaruh, teman-teman. Teman-teman pernah nggak mengalami yang namanya kopi yang sama, ya, kopi yang sama teman-teman roasting, ketika teman-teman
masukkan di temperatur yang sama, tetapi turning point-nya itu berbeda. Ya. Nah, itu bisa jadi salah satu disebabkan kondisi kadar air kopi yang teman-teman mau roasting itu berbeda. Karena kadar air ini bisa terpengaruh oleh keadaan sekelilingnya, teman-teman. Suhu, kelembaban bisa mempengaruhi kadar air, bisa turun naik. Oke, jadi itu yang hal ketiga yang mesti teman-teman perhatikan adalah teman-teman harus mengukur kadar air. Sekarang saya mau contohkan bagaimana cara mengukur. Ya, kalau misalkan teman-teman menerima sampel, lakukan 3 kali pengujian. Tapi kalau teman-teman sudah kopi yang sudah terbiasa teman-teman roasting, teman-teman bisa hanya sekali melakukan pengujian. Ya, seperti saya bilang, nggak mesti harus tiap hari, 2-3 hari selang. Jadi nggak mesti terlalu rutin. Saya takutnya nanti kalau lakukan tiap hari, teman-teman juga merasa jenuh. Oke, jadi pertama kita nyalakan dulu ini, ya, kita nyalakan. Nah, masukkan biji kopi, ya. Ini harus diisi penuh ya teman-teman, rata ya, jangan sampai ada celah supaya tidak ada celah udara. Oke, pukul rata, oke. Lalu kita lakukan tutup. Nah, sebelum saya tutup nih, saya mau ngasih tunjuk sama teman-teman. Ini kan agak dalam nih. Ya, pada saat teman-teman mau memastikan ini sudah tertutup semua, ini harus rata. Ya. Terus putar sampai dia rata, teman-teman. Nah, sampai dia rata ya. Dan pastikan nggak ada ini rata sekali. Oke. Nah, berikutnya sekarang kan kayak kita green bean ya, green coffee. Oke, kita lakukan tes. Oke. Nah, oke, ini tertera di sini saya jelaskan. Di sini adalah kadar airnya 11,8, ya. Terus di sini juga ada temperatur ruangan di sini dan semuanya. Ya, kalau 11,8 berarti masih masuk ke dalam kualitas yang layak untuk di roasting, siap di roasting kasarnya. Oke, nah jadi selalu lakukan pengujian teman-teman. Sekarang suka ada bertanya, bagaimana kalau saya tidak punya alat ukur? Ya memang ini agak sulit ya sebenarnya. Cuman kalau yang saya tahu banyak sekali kayak misalkan di petani ya, mereka melakukan pengujian dengan cara menggigit. Ya, digigit. Jadi kalau misalkan mereka mengatakan kalau kopi sudah agak kadar air turun, mereka gigit. Nah, gigi saya cukup kuat teman-teman. Kalau digigit renyah, krop gitu, biasanya itu mereka mengatakan bahwa itu sudah masuk ke dalam kategori atau kadar air yang siap di roasting. Nah, tapi kalau teman-teman ketika menggigit masih agak alot, berarti kadar airnya masih agak cukup tinggi. Ya, saya sih tidak terlalu ini ya. Kadang-kadang ada yang megang dengan memegang begini nih, udah pasti tahu. Saya tidak terlalu merekomendasikan kalau saya pribadi. Ya, nggak tahu saya pendapat dari teman-teman ahli kopi yang lain. Karena buat saya sensitivitas kelembaban tangannya mempengaruhi, bisa saja membohongi, tidak akurat. Ya, tapi kalau memang teman-teman mau di profesional roasting, saya rekomendkan untuk membeli salah satu alat pengukur kadar air, merek apa saja, tapi yang kondisinya 99% recommended, istilahnya akurasinya. Oke. Next, yang mau saya sharing teman-teman adalah cara mengukur density. Apa sih density? Density itu adalah kepadatan, atau boleh dibilang seberapa keras atau seberapa padat green bean yang mau kita roasting. Nah, density ini biasanya akan dipengaruhi oleh letak ketinggian. Ya, letak ketinggian. Jadi misalkan kopi yang dataran tinggi, ketinggian misalkan di atas 1400, 1500 bahkan lebih, itu cenderung dia memiliki kepadatan. Jadi walaupun kecil biasanya dia padat. Jadi density ini kalau saya ibaratkan adalah otot kopinya itu cukup kuat, cukup padat ya. Jadi ibaratnya kalau kita contoh lagi adalah orang yang suka olahraga dengan orang yang tidak suka olahraga atau angkat beban. Ya, ada orang yang angkat beban badannya nggak besar tapi dia ototnya padat sekali, tangannya itu keras. Ada orang yang gemuk tapi ketika kita pencet misalnya ototnya lembek. Nah, itu biasanya dipengaruhi oleh density atau kepadatan. Nah, ukuran density bisa satuannya adalah gram per liter. Nah, kalau untuk mengukur density ini,
ya, mengukur density itu nggak mahal modalnya teman-teman. Jadi kita bisa membeli sesuatu alat kayak ada alat ukur ya, tapi yang 1 liter nih. Jadi atau teman-teman kalau nggak punya ini, teman-teman bisa bikin dari paralon ya, paralon atau semacam pipa lah ya, warna apa saja. Teman-teman ukur, misalkan bawahnya teman-teman potong nih, lalu tutup. Lalu teman-teman masukkan air sebanyak 1 liter. Sebanyak 1 liter. Lalu teman-teman kasih tanda seberapa tinggi 1 liter itu. Kemudian teman-teman potong. Kalau teman-teman lihat kayak ukuran beras ya, literan beras tuh. Kalau dulu-dulu kan ada literan beras ya. Kalau misalnya di kampung-kampung tuh, sekarang di kota juga masih ada sih, tapi sudah jarang. Literan beras. Nah seperti itu, dibentuk seperti itu. Nah jadi ini 1 liter. Cara ngukurnya, misalkan gini. Oke, kita masukkan timbangan. Oke, lalu kita tare dulu. Nah, kita masukkan kopi sampai dengan batas 1 liternya, teman-teman. Sorry, berantakan. Oke, sampai 1 liter. Ya, saya cek nih 1 liter teman-teman. Oke, batas 1 liter nih ya, saya ratain lalu saya taruh di sini. Nah inilah yang tercantum 752 gram per liter. Oke, 700 di sini 752 gram per liter density-nya. Pertanyaannya, maksudnya apa tuh Pak Eris? 752 gram. Jadi, density dalam kopi terbagi ke dalam 3 3 ukuran atau 3 standar. Jadi density yang rendah, ya, sedang sama tinggi. Jadi kalau misalkan teman-teman nih yang masuk kategori density rendah, walaupun biji kopinya besar-besar bisa jadi bobotnya ringan. Nah, jadi kalau yang termasuk kategori, kalau teman-teman mengukur di bawah 650 gram per liter, di bawah 650 gram per liter, ya misalkan di sini tercantum 640 misalkan, ya, atau 600 gram. Nah, itu berarti kopi teman-teman termasuk ke dalam yang memiliki density-nya rendah. Istilahnya tidak cukup berat, tidak cukup padat ototnya. Terus kalau misalkan teman-teman menemukan di range antara 651 sampai dengan 700. 651 sampai dengan 700 berarti teman-teman masuk, atau green beans yang teman-teman roasting itu masuk ke dalam kategori density yang medium. Ya, medium nih, medium. Karena berat density ini akan ada korelasinya kepada drop time, temperatur memasukkan biji kopi ke dalam mesin. Oke, nanti saya jelaskan sebentar ya. Jadi, nah, kalau misalkan teman-teman menemukan green beans yang mau teman-teman roasting di angka 701 sampai dengan 750, itu teman-teman masuk ke dalam green beans yang density-nya tinggi. Ya, density-nya tinggi, berarti terlalu cukup padat, cukup bagus ya, cukup kuat biji kopinya untuk menerima panas yang cukup tinggi. Nah, terus kalau misalkan 751 ke atas itu sangat tinggi, cukup sangat tinggi. Nah, tadi yang saya bilang ini ada korelasinya ya dengan drop temperatur teman-teman ketika mau roasting. Oke, jadi yang teman-teman mesti perhatikan, kalau teman-teman punya green beans yang density-nya cukup tinggi, saya ulang lagi ya, yang cukup tinggi density-nya, maka teman-teman bisa memulai temperatur dengan temperatur agak tinggi. Ya, temperatur yang tinggi, misalkan teman-teman mau start dari 200 derajat atau 210 atau juga 190, itu recommended banget. Teman-teman gak usah khawatir kalau yang teman-teman punya green beans yang density cukup tinggi. Oke. Dan tingkat akhirnya atau drop temperatur ketika selesai masak
ya, terus selesai roasting, drop temperature selesai roasting, teman-teman juga ini direkomendasikan boleh dalam suhu yang lebih tinggi, misalkan di 180, 190, 200, itu nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman punya green beans yang medium sama rendah density-nya, ini tidak direkomendasikan teman-teman memulai dengan temperatur yang cukup tinggi, karena kondisi beansnya itu tidak cukup padat. Nah, dia itu kosong di dalamnya, tidak sepadat dengan yang ini, sehingga dia menyerap panasnya cepat sekali. Nah, kalau teman-teman terlalu tinggi, misalkan memasukkannya, maka nanti turning point-nya juga terlalu tinggi juga. Ya, turning point itu apa sih sebenarnya? Saya tadi ngomong turning, kalau belum tahu ya, turning point adalah titik di mana ketika biji kopi sudah dimasukkan ke dalam mesin, turun dan dia berhenti. Ya, dia berhenti sebelum dia naik lagi. Jadi turning point adalah titik di mana suhu green beans dan suhu mesin sudah sama. Nah, setelah sudah sama barulah dia mulai naik. Nah, ya, jadi itu 4 hal yang mau saya sharing sama teman-teman di video kali ini. Yang pertama adalah selalu cek yang namanya bau atau aroma kopi teman-teman. Yang kedua adalah teman-teman harus mengukur, mengecek green size-nya. Ya, yang ketiga adalah cek kadar airnya. Yang keempat adalah cek density-nya. Ya, kenapa saya mau sharing ini sama teman-teman? Karena begini. Kita ini kan persaingan bisnis kopi semakin luar biasa ya, saling bersebelahan ya, banyak sekali pemain roastery sekarang. Nah, yang bisa kita lakukan adalah konsistensi dari kualitas ya. Jadi kalau kita nggak konsisten, ya customer juga akan kecewa ya. Jadi ini yang mesti teman-teman perhatiin ya. Jadi saya sering kali sharing sama teman-teman yang lain selalu hal ini. Control your quality, mau itu green beans-nya maupun juga hasil roastingannya. Oke, jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sharing di video kali ini tentang bagaimana persiapan kita sebelum merosting. Ya, jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan sekali lagi kalau memang bermanfaat, saya berharap teman-teman mau sharing ke teman-teman yang lain sehingga semakin banyak orang yang bisa mengerti tentang roasting. Oke. Jangan lupa juga silakan kalau teman-teman mau subscribe channel saya sangat senang hati. Kalaupun enggak ya nggak apa-apa. Oke teman-teman, segitu dulu yang bisa saya sharing dari teman-teman. Sampai ketemu di video Erisan lainnya. Salam Kopi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.